belajar hari ini? Sudah pulang, Bu. Tadi habis rapat. Makasih ya Bu, udah dikasih kue. Enak loh Bu. Sama-sama, Bu. Oh ya, gimana Rudi? Sudah sehat, Bu? Udah sehat tuh Bu, makanya saya bisa jaga toko. Saya ke toko dulu Bu ya. Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo semuanya, apa kabar? Senang berjumpa kalian kembali bersama saya, Rahmawati. Untuk kali ini, saya akan membahas materi IPS kelas 8, semester ganjil, bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, dengan tema integrasi sosial. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah siswa menyimak materi, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi integrasi sosial. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk integrasi sosial. Dan yang ketiga, mengidentifikasi proses dari integrasi sosial. Sebelumnya, pernahkah kalian mengamati kehidupan dari rumah kalian dengan tetangga kalian? Apakah ada perbedaan antara kehidupan orang tuamu dengan kehidupan tetanggamu? Bagaimana cara mereka menjaga agar tetap berhubungan baik bertahun-tahun sampai saat ini? Ya, kehidupan orang tuamu dengan tetanggamu tentunya sedikit banyak terdapat perbedaan-perbedaan. Misalnya perbedaan kebiasaan, perbedaan peraturan, perbedaan tingkat ekonomi, perbedaan pekerjaan, dan lain-lain. Dengan perbedaan tersebut, mereka tetap akur, tetap rukun, karena mereka saling hormat-menghormati dan saling tolong-menolong. Sekarang kita akan masuk ke pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke syarat-syarat terjadinya integrasi sosial. William F. Ackman dan Meyer Nimkopf memberi 3 syarat integrasi sosial. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Dan yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Yang pertama, homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, maka integrasi sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. Yang ketiga, mobilitas geografis. Semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi, maka semakin cepat proses integrasi. Kemudian yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota masyarakat tercapai. Kita lanjut dengan materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk integrasi sosial. Ada 3 bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif, yaitu integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi-fungsi masing-masing. Suku Bugis melaut, Jawa bertani, dan Minang pandai berdagang. Yang ketiga, integrasi korsif,
yaitu integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukannya atau mencerna integrasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses integrasi sosial. Ada dua proses integrasi sosial, yang pertama asimilasi, yang kedua akulturasi. Asimilasi merupakan proses bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi, sehingga memunculkan kebudayaan yang baru dan meninggalkan sifat-sifat asli dari tiap-tiap kebudayaan. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi merupakan proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau baru, sehingga kebudayaan asing diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Ada beberapa faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Kemudian, sikap positif terhadap kebudayaan lain. Adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Kemudian, adanya perkawinan campuran atau amalgamasi, dan adanya musuh bersama dari luar. Setelah ini, kita akan mengerjakan latihan. Simaklah lembar kerja peserta didik berikut ini. Yang pertama, ada beberapa contoh kasus dari integrasi sosial. Dari kasus tersebut, identifikasi kasus tersebut masuk ke dalam integrasi normatif, fungsional, atau korsif, dan jelaskan alasanmu. Kasus yang pertama, dalam sebuah keluarga terdapat saling ketergantungan, di mana di dalam anggota keluarga tersebut memiliki peran masing-masing. Ada yang menjadi kepala keluarga, ibu, dan anak-anak. Kasus yang kedua, masyarakat yang berbeda-beda karakternya yang disatukan dalam kegiatan kerja bakti. Kasus yang ketiga, masyarakat yang secara spontan melakukan kekerasan terhadap pelaku begal karena pelaku begal tersebut sudah meresahkan warga. Tugas yang kedua, tulislah dua contoh proses dari asimilasi dan dua contoh proses dari akulturasi. Kalian sudah menyimak materi tentang integrasi sosial. Sekarang Ibu akan melakukan refleksi. Apa saja yang telah kalian peroleh dari belajar hari ini? Apakah kalian senang dengan materi pelajaran hari ini? Proses integrasi sosial tidak serta-merta terjadi. Butuh waktu lama agar masyarakat mau menerima perbedaan. Sikap yang terbuka dan toleransi harus kita kembangkan dalam menyikapi masalah perbedaan sehingga kita dapat hidup rukun dan damai. Karena integrasi sosial merupakan sebuah kebutuhan di dalam masyarakat. Demikian materi integrasi sosial, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Sampai jumpa.